Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elnora Sriamat, NIM 18030300057, jurusan Sosiologi semester 5. Pada kesempatan ini, saya mau menjelaskan beberapa poin penting dari buku yang berjudul Memelihara Perbedaan Pendapat. Buku ini yang ditulis oleh Luis A. Fernandez. Poin yang pertama tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Anti globalisasi, momen, dan perpolisian dari jaringan. Buku ini berakar pada hiruk-pikuk aktivitas politik yang melakukan bentuk gerakan anti globalisasi, juga dikenal sebagai Alt-Globalisation atau gerakan anti globalisasi korporat, dan perkembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Di masa lalu, organisasi seperti serikat pekerja membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Orang di atas membuat pengumuman yang disebarkan melalui letnan, buruh, dan pada akhirnya ke pekerja di tangga terbawah. Gerakan anti globalisasi menolak skema hierarki ini. Ahli-ahli sistem berpusat peserta mengadopsi pendekatan desentralisasi berbasis jaringan untuk pengorganisasian dan protes politik. Kemajuan teknologi membantu membuka kemungkinan organisasi baru ini. Telepon seluler, email, memungkinkan lebih banyak model mobilisasi akar rumput dan non-hierarki. Mereka juga mengizinkan aktivitas untuk berorganisasi melalui jaringan. Di bawah skema ini, banyak individu berhubungan melalui tautan, membuat semua jaringan yang luas. Dari ikatan, gerakan anti globalisasi kemudian mewakili jaringan aktivitas global tanpa pusatnya dan sedikit kepemimpinan formal. Poin yang berikut itu tentang perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Perspektif sosiologi, kriminologi, politik, dan postmodern. Para sarjana menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragaman topik seperti penyimpangan, Cohen 1966, Little 1989, hukuman, Bloomberg, dan Cohen 2003, perselisihan dan supremasi hukum, Lauderdale dan Churit 1993, dan sains dan teknologi dalam masyarakat pasca industri. Tujuan saya dalam bab ini bukanlah untuk secara detektif meninjau semua pertimbangan ilmiah tentang kontrol sosial ini. Sebaliknya, saya mengajukan kerangka teoritis yang menjembatani pandangan politik, sosiologi, dan postmodern tentang kontrol sosial untuk menjadikan taktik negara dalam mengendalikan perbedaan pendapat dan gerakan radikal. Kontrol sosial itu menurut Thomas Bloomberg dan Stanley Cohen 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan teori sosial klasik. Thomas dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan demokrasi liberal, masing-masing bergulat dalam bagaimana pemerintahan mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seseorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontak sosial. Bagi Hobbes,
kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaranya yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi warga negara yang stabil berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya di sini itu polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feodalisme di Eropa abad ke-16. Bertepatan dengan pertumbuhan negara modern dan meningkatnya perhatian untuk memelihara ketertiban sosial. Kepolisian beragam seperti yang dicatat oleh Hardit dan Negri 2000 dan lainnya seperti Faha Hakim 2004. Tenaga kerja telah berubah selama 30 tahun berakhir dari materi menjadi non-materi. Masyarakat telah berpindah dari sistem berbasis pabrik menjadi masyarakat pengetahuan, di mana produksi pengetahuan adalah komoditas utama. Meskipun konsep ini mungkin tampak tidak terkait dengan kebijakan perbedaan pendapat, pergeseran produksi secara langsung terkait dengan perubahan metode kontrol. Poin yang berikut itu anti-globalisasi. Belajar dari gerakan anti-globalisasi adalah menakutkan karena gerakan tampaknya mana-mana dan tempat pada waktu yang sama, mengambil karakteristik dari banyak orang. Gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang mengejutkan. Para sarjana gerakan sosial melihatnya dalam perang air di Cochabamba, Peru, SIFA 2000, dalam perjuangan Zapatista di Meksiko, dalam perlawanan pendudukan asli terhadap pertanian dimodifikasikan secara genetik, dalam penduduk asli terhadap pertanian yang dimodifikasikan secara genetik, dalam pendudukan petani di tanah Brazil. Setelah jendela pecah pada pertemuan Sattel pada tahun 1999 dan pembunuhan seorang anarkis muda dalam proses Geno G8 pada tahun 2001, gerakan anti-globalisasi mulai mendapatkan perhatian media yang meningkat, yang sering menggambarkan sebagai bahaya dan kekerasan dan ancaman bagi pesanan publik. Yang berikut itu poin yang berikut tentang pengendalian sosial dan hukum. Pada November 2004, kawasan perdagangan bebas Amerika bertemu di Miami, mewakili 34 negara dari Amerika. Menteri Perdagangan Nasional bernegosiasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dari investasi pada hampir semua barang dan jasa yang disediakan, di mana saja antara Kanada dan Tierra del Fuego. Ribuan petunjuk rasa juga melakukan perjalanan ke Miami, mengungkapkan perbedaan pendapat dengan alasan bahwa perjanjian semacam ini tidak demokratis, merusak undang-undang ketenaga kerjaan dan lingkungan, pindah ke privasi layanan publik yang vital, dan kemudian akan menguntungkan perusahaan lebih dari orang biasa. Menerapkan model MIMI yang sekarang terkenal, Departemen Kepolisian MIMI bekerja sama dengan puluhan lembaga penegak hukum lokal, negara bagian, dan nasional menyambut petunjuk rasa dengan kekuatan yang tegas. Pada hari-hari sebelum protes, polisi berpatroli di jalan-jalan dengan kendaraan lapis baja berat
pengangkatan personel bergaya militer, dan menyapu pusat kota. Miami dengan helikopter polisi. Pada saat demonstrasi, kota ini dipenuhi dengan ribuan petugas polisi yang bekerja berpakaian seperti tentara dalam seragam dengan perlindungan tubuh hitam penuh dengan masker gas. Pertumbuhan dan normalisasi paramiliterisme polisi telah didokumentasikan dengan baik dan dalam literatur kriminologi. Yang membedakan dalam kasus ini adalah penggunaan peralatan dan taktik militer yang canggih oleh penegak hukum dalam menyusun kebijakan yang berbeda pendapat. Tetapi untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi di Miami dan bagaimana kontrol sosial pada perbedaan pendapat beroperasi, kita harus melihat di luar bukti resepsi langsung. Meskipun mengganggu dan terkadang sulit dipercaya, resepsi semacam itu merupakan bagian yang terlihat dari reporter kendali negara. Tetapi negara juga memiliki kontrol yang kurang jelas di balik layar, dan selama berbulan-bulan sebelum protes, ia terlibat dalam mengelola dan menenangkan peraturan kota dengan kode pembatasan zonasi dan izin demonstrasi yang membatasi tindakan yang tersedia bagi penunjuk rasa. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian.